Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Saat ini kita akan membahas terkait dengan limit fungsi aljabar. Nah, di dalam limit fungsi aljabar itu bisa diselesaikan dalam 3 cara ya, yakni substitusi langsung, pemfaktoran, dan dikalikan dengan sekawannya. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu sebentar terkait sama pengertian dari limit. Limit itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya mendekati. Jadi kalau ada X kok mendekati 1 itu lambangnya kayak anak panah gitu ya. Dan limit itu biasanya kita kan pernah ya mendengar limited edition, terbatas kayak gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita katakan mendekati. Lambangnya biasanya dinotasikan dengan limit X mendekati A untuk fungsi fx itu sama dengan L kayak gitu. Nah, artinya apa? Jika X mendekati A, maka fx mendekati L. Jika X mendekati A, maka fx itu ya akan mendekati L. Bayangannya gitu. Kita ambil contoh, misalnya ada fx, itu rumusnya atau fungsinya adalah X plus 1. Nih ya. Dan X itu mendekati 2. Ini bacanya kan X mendekati 2. Nah, kita ambil di sini X sembarang bilangan yang mendekati 2. Berapa? Ada 1,9, 1,8, 1,7. Yang di ini sisi kiri dan ini sisi kanan. Nah, kalau jadi dari ini ya, dari apa namanya? Tadi fungsi tersebut itu kita bisa ambil X ya dari kiri dan kanan, itu maka diperoleh hasilnya di sini adalah 2,7 karena 1,7 tambah 1 kayak gitu dan seterusnya. Nah, akhirnya kalau X-nya itu mendekati 2, jadi ini maksudnya adalah kalau kita buat garis ya, tabel. Jadi ketika X itu kok di sini X mendekati 2, maka X ini ya kita bisa ambil yang ada di sekitar 2. Kayak gitu. Misalnya ini 2, berarti ini 1,9, ini 1,8, ini 1,7 dan seterusnya. 2,1, 2,2 dan seterusnya. Dan jika dimasukkan dalam fungsi fx x plus 1 ini ya, maka diperoleh 2,7, 2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,2 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, dari sini diperoleh bahwa limit X mendekati 2 untuk fungsi X plus 1 akhirnya 3. Kenapa? Karena kalau diambil mendekati 2X-nya, itu ternyata hasil fx-nya adalah mendekati 3. Kayak gitu. Nah, kita langsung aja dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara langsung. Di cara langsung ini, ketika ada sebuah X itu sama dengan A ya, atau mendekati A, maka fx itu mendekati L. L ini adalah sebuah bilangan. Nah, misalnya di sini saya ambil contoh ya. X limit X mendekati 2 untuk fungsi X min 2 per X ya, maka bisa dicari sama dengan X-nya langsung diganti 2 karena substitusi. 2 kurangi 2 bagi 2 berarti 0 bagi 2 sama dengan 0. Ya, inilah hasilnya karena 0 sebuah bilangan juga. Bagaimana kalau bentuknya ini? Ya, kita ambil contoh, maka sama dengan untuk X mendekati 2 fungsi X kuadrat tambah 1 ya, maka diperoleh berarti 2 kuadrat tambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5, berarti hasilnya adalah 5. Untuk yang kedua adalah pemfaktoran ya. Pemfaktoran harus bisa untuk memfaktorkan ya, terutama terkait sama faktorisasi aljabar itu. Nah, kita ambil contoh untuk limit X mendekati negatif 1 untuk fungsi ini
X kuadrat dibagi X dikurangi X dikurangi 2 bagi 2X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, di sini kita bisa ya memasukkan dulu, misalnya masukkan ini negatif 1 kuadrat dari sini ya, kemudian kurangi negatif 1 kurangi 2, ini negatif 1 kuadrat negatif 1, diperoleh hasilnya 0/0. Nah, kalau 0/0 itu tidak tentu ya, kita harus mencari dengan cara yang lain. Kenapa? Kalau 0/1 itu berapa? Ya 0 ya. Kemudian kalau 1/0 biasanya tak hingga. Kemudian kalau 0 bagi 0 hasilnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, tidak tentu. Karena 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 0 bisa banyak. Ya maka harus ditentukan. Nah, misalnya di sini X mendekati negatif 1 tadi ya, soal yang tadi. Nah, ini kita faktorkan dulu. Faktor dari X ini. Maka hasilnya adalah X plus 1 kalikan X min 2. Kemudian cara memfaktorkannya, kalau masih bingung bisa belajar lagi. 2X kuadrat ini menjadi X plus 1, 2X plus 1. Hasilnya ini adalah X plus 1 hilang ya. Maka diperoleh X min 2, 2X plus 1. Kita masukkan, substitusikan dari negatif 1 dari mana? Dari ini. Kemudian dimasukkan, akhirnya diperoleh min 3 dibagi min 1 hasilnya 3. Ya, berarti kalau ada pemfaktor limit dikerjakan, kita substitusi dulu. Kalau hasil substitusi kok tidak tentu, maka kita gunakan faktorisasi. Untuk yang ketiga adalah dikalikan dengan sekawan ya. Kapan sih dikalikan dengan sekawan? Biasanya itu kalau dia sudah mempunyai akar, bentuk akar ya. Ya, dikalikan dengan sekawan itu biasanya bentuknya akar. Misalnya kita ambil soal ya, limit X mendekati 0 untuk X bagi akar 3 sebentar, dibagi akar dari 9 dikurangi X dikurangi akar dari 9 plus X ya. Nah, kemudian ini kita kali sekawannya ya. Sekawannya itu apa? Mungkin biar lebih jelas saya ulang lagi. Sekawannya itu adalah, kalau ini ya, ini kan kurangi, maka kita kalikan 9 kurangi X ditambah akar dari 9 plus X kayak gitu. Dan ini yang bawah samakan saja X kayak gitu ya, disamakan saja ini. Nah, ini namanya sekawan. Nah, kalau sudah ini kan dikalikan ya, 9 min X tambah ini ya. Nah, kemudian kalau ingat ya, kalau ada bentuk A min B kali A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau ada X min 2, X tambah 2 berarti A-nya berapa? A-nya kan ini. Berarti X kuadrat min 2 kuadrat berapa? 4. Kalian bisa untuk mengalihkan, akhirnya diperoleh misalnya ya, X kuadrat min 2X plus 2X min 4. Berarti X kuadrat min 4. Ini kan tadi A min B, sini A plus B ya. Jadi kalau ada X ini ya, A min B, A plus B, maka di bawahnya ini kan kita berarti A kuadrat. A kuadrat apa? A nya kan akar 9 min X, berarti akarnya hilang kan? Berarti 9 min X ya. 9 min X kayak gitu. Kemudian di sini BB kuadrat berarti akarnya hilangkan 9 plus X. Nah, setelah itu kita X ini kalikan, masih tetap ya 9 min X, kemudian ditambah akar 9 plus X. Nah, kayak gitu.
Nah, jadi kalau ini sudah dikalikan ya, kita cari limit X mendekati 0. Ini 9 dikurangi 9, 0 ya. Kemudian min 9 min X berarti min 2X. Ini masih X. Kita tulis 9 kurangi X tambah akar 9 plus X. Nah, ini kan X-nya bisa hilang ya. Maka limit X mendekati 0 akhirnya diperoleh akar 9 kurangi X ditambah akar 9 ditambah X. Ini bagi negatif 2. Kalau sudah, kita substitusikan, berarti masukkan X-nya 0, berarti akar 9 kurangi 0. 0 dari mana? Dari sini ya. Kemudian tambah akar 9 tambah 0. Kalau sudah 0-nya masuk, limitnya tidak perlu ditulis lagi ya. Nah, akhirnya ketemu berapa sih? 3 ya, tambah 3 bagi negatif 2, akhirnya 6 bagi negatif 2 berarti negatif 3 ya. Jadi hasilnya negatif 3. Nah, bagaimana kalau bentuk limit X mendekati tak hingga? Ya, ini ya, tak hingga. Untuk fungsi kita ambil contoh X kuadrat plus 3X min 2 min akar dari X kuadrat plus X min 1. Nah, ini tadi sudah dikerjakan, tapi coba ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk menyelesaikan kita masih pakai pola yang sama, ya, ini dikalikan sekawannya. Ya, sebentar. Ya, kita kalikan sekawannya. Berarti ini bisa ditulis ulang. Limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat plus 3X min 2 dikurangi akar dari X kuadrat plus X min 1. Maka kita kalikan sekawannya, itu berarti tadi ya, X kuadrat plus 3X min 2 di sini ditambah ya, bedanya sekawan di sini, ini tanda min, ini tanda tambah. Tambah berarti akar dari X kuadrat plus X min 1 dan per ya, akar ini sama dengan atasnya. Maaf, ini X min 2 ditambah akar dari X kuadrat plus X min 1. Nah, kalau sudah kali sekawannya, masih ingat ya, ini A plus B kali A, ini A min B ya, min B kali A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita langsung aja kuadratnya berapa. Berarti limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kan A kuadratnya berarti kan tinggal akarnya hilangkan ya. Nah, ini kemudian min B kuadrat sama akarnya hilangkan. Nah, bawahnya kan karena masih X kuadrat plus 3X min 2 ditambah akar dari X kuadrat plus X min 1. Ini kurungnya dihilangkan, akhirnya kan ini hilang ya. Kemudian masih apa? Sisanya kita tulis di bawahnya, yakni limit X mendekati tak hingga. Nah, ini 3X kurangi X ya, 2X. Nah, ini kan. Kemudian negatif 2 ditambah 1 berarti min 1. Kalau sudah, bawahnya masih tetap ya. Berarti X kuadrat plus 3X min 2 ditambah akar dari X kuadrat plus X min 1. Nah, kalau sudah, kita bagi dengan pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi. Nah, ini kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi pangkat tertingginya apa dari rumus ini?
ini x kuadrat, berarti x kuadrat, tapi x kuadratnya dalam akar, berarti x ya, paham ya. Nah, maka bisa ditulis limit x menjadi tak hingga itu 2x per x kurangi 1 per x, karena pangkat ininya x ya, akar x kuadrat plus x pangkat 2. Dari mana pangkat 2? Ya dari itu tadi, pangkat tertinggi dia x, tapi kalau di dalam akar menjadi x kuadrat, ditambah 3x bagi x kuadrat dikurangi 2 per x kuadrat, ditambah sini ya, x kuadrat plus x kuadrat plus x per x kuadrat min 1 per x kuadrat gitu. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah limit x menuju tak hingga, yang atas itu, nah ini kan hilang kan, masih 2 dikurangi 1 per x. Nah, oke. Yang bawah ini bagi ini 1 ditambah 3 per x dikurangi 2 per x kuadrat, ditambah akar 1 tambah 1 per x kurangi 1 per x kuadrat, kayak gitu. Nah, kalau sudah, maka kita bisa mensubstitusikan tak hingga. Tapi perlu diingat, ketika ada limit x menuju tak hingga, untuk 1 per x itu hasilnya 0. Nah, ini sebenarnya ada 1 per x, 1 per x, 1 per x, 1 per x, ya ini sebenarnya 0 ya. Jadi akhirnya kita bisa tulis limit x mendekati, atau mudahnya ya, kita gambaran saja, itu sama dengan 2 kurangi 1 per, kayak gini ya. Coba, maka 1 tambah 3 per tak hingga dikurangi 2 per tak hingga kuadrat, tambah misalnya 1 tambah 1 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga kuadrat, katakanlah kayak gitu gambarannya. Tapi ini hanya gambaran ya, gambaran. Tapi konsepnya tadi, mengapa kok hasilnya 0? Karena definisi dari limit x tak hingga kalau 1 per x itu sebenarnya 0. Ini yang harusnya konsepnya ini. Tapi mudahnya kayak gini, ketika ada bilangan 1 dibagi tak hingga, itu bilangan yang sangat banyak, pasti kan 0,00000 sekian, berarti kan mendekati 0 ya. Berarti ini 2 kurangi 0 per akar 1 tambah 0 kurangi 0 ditambah akar 1 tambah 0 kurangi 0, akhirnya 2 per, berarti akar 1 tambah akar 1 tambah akar 1, gini kan, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya untuk dibagi pangkat tertinggi itu ketika dia adalah limit di tak hingga ya, limit tak hingga. Untuk aljabar tapi tak hingga. Nah, sekarang ada sebuah rumus praktis sebenarnya. Ketika ada bentuk limit x mendekati tak hingga, harus tak hingga, dan di situ akar dari ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau ada rumus limit x mendekati tak hingga untuk akar ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, di sini kemudian dikurangi akar dari px kuadrat plus qx plus r. Nah, maka itu bisa diselesaikan dengan rumus b min q per 2 akar p. b ini ya, min q per 2 akar a bisa, akar p bisa. Syaratnya ini kita kasih aja a saja ya, yang mudah. Syaratnya a itu sama dengan p, berarti ini sama dengan ini. Kita ambil contoh ya tadi. Ini bisa rumus praktis. Misalnya tadi rumusnya limit tapi khusus tak hingga. X untuk tak hingga akar x kuadrat plus 3x min 2 kan gini, min akar x kuadrat plus x min 1.
Nah, ini kan diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan min 2, P sama dengan 1, Q sama dengan 1, R sama dengan min 1. P itu sama dengan P, berarti kita bisa ambil B min Q per 2 akar A. B nya berapa? B nya 3, Q nya berapa? Q nya 1, 2, akar A nya berapa? 1, berarti 2 bagi 2 sama dengan 1. Apakah sama dengan tadi? Iya, ternyata diperoleh hasilnya sama. Nah, ini rumus praktisnya ya. Tapi syarat tak hingga, syarat bentuknya A sama dengan P. Jadi kalau rumus praktis itu pasti dia punya kasus tertentu, tidak bisa berlaku untuk semuanya. Tapi kalau untuk yang cara tadi, cara manual dibagi pangkat-pangkat tinggi dikali sekawannya, itu bisa untuk model jenis soal bagaimanapun ya. Nah, kesimpulannya adalah ketika ada limit fungsi aljabar itu bisa diselesaikan dengan 3 cara ya, yakni langsung, faktoran, dikalikan sekawan. Cara pertama kita langsung dulu. Kalau langsung itu bisa berarti hasilnya. Kalau langsung tidak bisa berarti kita faktorkan. Habis faktorkan baru kita substitusikan langsung juga, akhirnya ketemu hasil. Kalau misalnya dalam bentuk akar biasanya dia dikalikan sekawannya, ini ya sekawannya. Nah, kalau bentuk limit di tak hingga dia dikalikan sekawannya, nanti dibagi pangkat tertinggi kayak gitu. Bisa ada rumus praktisnya untuk syarat A sama dengan P. Ya, demikian pembelajaran limit kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan latihan soal sebanyak-banyaknya agar konsep yang kalian pahami itu bisa diaplikasikan ya, dan mudah untuk diingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.